Hey 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 hey, yo 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 man, kembali lagi bersama saya Alfian untuk kupas film. Rekan, menurut saya Netflix tahu banget deh cara gayat banyak penonton untuk film-filmnya yang kini tembus lebih dari 200 juta pelanggan berbayar sedunia termasuk pemirsanya di Indonesia. Dilansir BBC ya, dan berhasil meraup keuntungan lebih dari 100 triliun rupiah. Ya. Amazing. Selain menggait banyak artis Hollywood terkenal, Netflix juga tahu banget cara gait penonton tanah air. Ya, kayak film yang akan kita ulas kali ini, Red Notice, yang dibintangi artis top, bukan kaleng-kaleng seperti Dwayne Johnson, otot kekar tulang lunak, tulang besi, Ryan Reynolds, si Deadpool Quacha, dan Gal Gadot, si cantik ratu DC Wonder Woman. Nah, selain itu film ini juga masukin unsur satuan kepolisian Brimob Indonesia dalam scene-scene awal filmnya. Cila, naik daun nih bapak polisi kita. Tapi ada yang aneh di scene Brimob ini, friend. Mau tahu? Ayolah kita gaskun. Kuluk sikat. Red Notice adalah sebuah film komedi laga Amerika Serikat yang ditulis dan disutradarai oleh Rawson Marshall Tarver. Film tersebut awalnya dirilis oleh Universal Pictures, kemudian Netflix mengakuisisi hak distribusinya. Film ini rilis pada 5 November 2021. Next, lanjut. Cerita bermula dengan pengenalan barang sejarah Mesir kuno 3 telur Cleopatra yang dihiasi oleh emas permata, merupakan hadiah dari Anthony kepada Cleopatra saat menikah. Seiring waktu, masyarakat modern hanya percaya telur itu sebagai dongeng belaka sebelum akhirnya 2 telur ditemukan oleh arkeolog dan 1 telur lainnya menghilang entah kemana. Nah, telur ini menjadi incaran para penguntil kelas kakap karena ada seorang bangsawan Mesir yang ingin mengoleksi ketiga telur tersebut dan akan membayar berapapun bagi mereka yang berhasil menemukan telur ini. 2 telur berada di tempat yang berbeda. 1 berada di museum di Roma, Italia, dan satunya dipegang oleh kolektor yang juga sekaligus mafia. Sementara telur ketiga belum diketahui keberadaannya di mana. Next scene, selanjutnya ngajak kita ke Roma. Jelas tempat telur 1 berada. Ada agen FBI, John Hartley, yang diperankan oleh Dwayne Johnson, bekerja sama dengan Interpol bernama Inspektur Das yang diperankan oleh Ritu Arya, mendapat informasi dari cepu bahwa ada seorang pengutil bernama Nolan Booth yang diperankan oleh Ryan Reynolds akan mencuri telur tersebut. Si Nolan ini cerdik, pintar, dia juga telah mereplika telur di museum tersebut sebelum mencurinya. Akhirnya replika telur tersebut juga terbongkar oleh agen John dan seketika meminta museum untuk ditutup. Merasa aksinya ketahuan, Nolan akhirnya berusaha kabur. Inspektur Das dan agen John berusaha untuk mengejar, tapi akhirnya tetap bisa kabur dengan sepeda listrik. Unik ya. 2 hari kemudian Nolan melarikan diri ke Bali, Indonesia. Namun John juga sudah tahu keberadaannya dari si cepu yang namanya The Bishop dan kembali bekerja sama dengan Interpol. Nah, di sini Brimob dilibatkan, tapi ya ala-ala aja sih. Setting Balinya juga sebenarnya green screen aja. Mobil Brimob di sini juga hanya replika aja, tambah-tambahin stiker logo Brimob, tapi bukan mobil Brimob asli. Yang menjadi clue-nya sih kenapa ini settingannya, karena mobil Brimob di film ini setirannya di kiri, friend, bukan di kanan. Ya kali Indonesia nyetirnya di kiri. Intinya telur ini sebelum dibawa balik ke tempatnya dicuri lagi, tapi bukan oleh Nolan, melainkan oleh si cepu The Bishop yang diperankan oleh Gal Gadot. Jadi saat evakuasi telur ke dalam mobil Brimob, nah disitulah kesempatan The Cepu atau The Bishop ini untuk mencuri. Yuhu, next.
Inspektur Das marah ke agen John dan menuduh ialah yang telah mencuri telur asli dan menggantinya dengan telur palsu sebelum balik dari Bali. Kecurigaan Inspektur Das ini dengan alasan ia tidak menemukan identitas agen John di satuan FBI dan menemukan rekening bank di Swiss atas nama agen John dengan nilai transfer 8 juta dolar tepat di hari telur itu dicuri. Agen John berusaha untuk menjelaskan, tapi tidak dipercaya dan akhirnya ia diisolasi dengan cara dipenjara di penjara Rusia yang mengerikan. Badalah ternyata dia satu ranjang, satu sel maksud saya sama si Nolan. Nah, di sini mereka mulai pendekatan deh, karena sama-sama ngerasa dijebak oleh si cepu yang bernama The Bishop. Di sini si Nolan sangat paham sejarah telur Cleopatra sampai lokasi di mana telur ketiga yang hilang tersebut berada. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk mendapatkan telur tersebut. Telur pertama kini sudah ada di si cepu atau The Bishop atau si Gal Gadot. Telur kedua jelas seperti yang saya sebutkan di atas ada di seorang kolektor yang juga merupakan seorang mafia terkenal di Spanyol bernama Soto Fonse. Dan telur ketiga ini ada di Argentina. Kenapa di Argentina? Nanti ikuti saja alurnya. Mereka berdua berusaha kabur dari penjara Rusia tersebut. Setelah berhasil, mereka menyusun strategi untuk menyusup ke istana mafia Soto Fonse ini. Di sini aksinya keren-keren kayak di Mission Impossible. Setelah melewati semua halangan rintangan, menerjang, mereka berdua berhasil masuk ke gedung penyimpanan telur Cleopatra. Nggak disangka-sangka si cepu The Bishop mengikuti mereka berdua sampai ke dalam dan terjadilah perebutan telur. Kekacauan tersebut akhirnya diketahui oleh Pak Soto Fonse dan memergoki mereka bertiga. Leala, ternyata di sini si cepu juga sudah kerjasama dengan si Soto Fonse untuk mengumpulkan 3 telur dengan imbalan 800 juta dolar dari miliarder Mesir tersebut. Target mereka selanjutnya yakni telur ketiga yang hanya Nolan atau si pengutil ini yang tahu. Si cepu dan mafia ini menyiksa Nolan dan agen John sampai akhirnya Nolan mengaku telur ketiga tersebut ada di makam Cleopatra di salah satu piramida Mesir kuno. Mendapatkan informasi tersebut, The Bishop bergegas ke sana. Tapi sebelumnya, The Bishop melumpuhkan si mafia. Karena dia ingin menguasainya sendiri. Singkat cerita, agen John dan Nolan berhasil kabur lagi dari tempat mafia tersebut. Dan Nolan menceritakan hal yang sesungguhnya pada John, bahwa ia telah membohongi si cepu tersebut. Tidak berada di Mesir, namun telur ketiga ini ada di bunker milik Nazi yang hilang dan berada di Argentina. Sama-sama cerdik ya. Mereka berdua pun menuju ke sana untuk berburu telur tersebut di hutan Argentina. Kita singkat cerita lagi, bunker Nazi tersebut ketemu tuh. Dan mereka berhasil membuka dan mencari keberadaan telur ketiga. Saat mau mengambil telur ketiga, John dan Nolan lagi-lagi kepergok oleh si cepu. Ya elah, bulet terus filmnya ya di situ ya. Si cepu ini bisa ngikutin mereka karena ia juga nggak percaya kalau telur ketiga ini berada di Mesir. Gak habis sampai di situ, ternyata Inspektur Das juga mengetahui keberadaan mereka semua. Ya intinya gini intinya gini. Si John dan Nolan ini diikuti oleh si The Bishop atau si cepu. Nah, ternyata si cepu ini juga dimata-matai atau diikuti juga oleh Inspektur Das. Terjadilah lagi kejar-kejaran di dalam bunker yang ternyata memiliki rute panjang tersebut. Ujung-ujungnya si bunker ini memiliki ujung di air terjun.
Mau nggak mau, mobil yang ditumpangi oleh John, Nolan, dan The Bishop meluncur deras melewati air terjun untuk menghindari kejaran dari Inspektur Das. Ini mobil akhirnya nyemplung tuh ke danau. Sementara Inspektur Das nggak cukup nyali buat lakuin hal yang sama. Ia pun memilih jalur alternatif lainnya alias putar balik. Next, intinya mereka bertiga selamat. Dan di sini plot twistnya yang saya pun tidak menyangka-nyangka, friend. Film ini pokoknya bulet dan bulet. Orangnya pada cerdik alias licik. Ternyata si John dan The Bishop ini adalah sepasang kekasih yang emang dari awal niat untuk ngumpulin telur-telur tersebut dan menjualnya ke orang kaya Mesir itu. Dari awal target mereka ya hanya si Nolan, karena hanya si Nolan lah yang tahu keberadaan telur ketiga. Gimana, friend? Di sini Nolan ngerasa terjebak dan akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Ia diborgol di pohon. Dan lengkap sudah 3 telur emas ini dijual oleh John dan The Bishop ke Sultan Andara. Sultan Mesir maksudnya. Saat pernikahan putrinya. Tapi ya bulat lagi dah. Lagi-lagi Inspektur Das sudah tahu tuh keberadaan mereka. Dan akhirnya nangkepin si Sultan Mesir karena dugaan jual beli ilegal barang peninggalan sejarah. Di saat yang bersamaan si John dan The Bishop pun kabur, nggak ketangkep mereka. Akhir cerita mereka berdua menikmati liburannya di sebuah kapal. Tapi no happy ending lagi ya, friend. Ternyata di kapal tersebut mereka juga ketemu lagi sama si Nolan yang berhasil kabur dari tangkapan Inspektur Das. Namun sebagai gantinya si Nolan ini ngasih tahu Inspektur Das di mana John dan The Bishop nyimpen uang hasil bayaran telur tersebut. Dan akhirnya polisi pun membekukan rekening mereka. Impas deh di situ seri menurut Nolan, dan ia ngajak John dan si Cepu untuk kembali bekerja sama melakukan hal yang lebih besar. Di sisi lain, mereka bertiga ini ditetapkan sebagai buronan internasional atau Red Notice dan diburu oleh polisi sedunia. Udah deh, film selesai. Pesan dari saya, jangan kebanyakan mikir untuk nonton film ini. Daripada lu pusing sendiri, mending nikmati dan tertawalah. Rating pribadi cukup 8 ya untuk si genol-genol Gal Gadot. Ulala. See you, bye-bye.